Selamat pagi semuanya. Untuk perkuliahan pertemuan ke-6 ini, mata kuliah analisis laporan keuangan, kita akan membahas rasio aktivitas. Tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mendefinisikan pengertian rasio aktivitas, menjelaskan tujuan rasio aktivitas, menjelaskan manfaat rasio aktivitas, jenis-jenis rasio aktivitas, dan mendiskusikan kasus-kasus rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas: yang pertama, mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode. Yang kedua, menghitung rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut dapat ditagih. Selain itu, menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan di dalam gudang, yang dapat mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau beberapa periode penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan oleh perusahaan. Yang kelima, mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva berputar dalam satu periode. Yang keenam, mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Sedangkan jenis-jenis rasio aktivitas: yang pertama, rasio perputaran piutang; yang kedua, rasio hari rata-rata penagihan piutang; yang ketiga, rasio perputaran persediaan; yang keempat, hari rata-rata penagihan persediaan; rasio perputaran modal kerja; rasio perputaran aset; dan rasio perputaran aktiva. Jadi di sini ada 7 ya, ada 7 jenis rasio aktivitas. Nah, untuk membahas rasio aktivitas ini kita menggunakan contoh, kita menggunakan laporan keuangan ya. Di sini ada neraca PTX 31 Desember 2012. Ini maksudnya bukan 2012 tapi 2011 ya kalau di sini. Nah, di sini pos neraca ada aset lancar ya, terdiri dari kas, giro, swab harga, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya dan total aset lancar. Lalu ada aset tetap, tanah, mesin, kendaraan, akumulasi penyusutan, dan total aset tetap. Lalu total aset lainnya, lalu total aset di sini 4.200 dan 4.000. Untuk 2010 4.200, 2011 4.000. Lalu di bawah total aset adalah kelompok utang. Jadi ada utang lancar ya, terdiri dari utang bank, utang dagang, utang lainnya. Total utang lancar 750, sama 2011 juga 750. Lalu utang jangka panjangnya itu utang bank ya, dan utang obligasi. Utang bank 900, utang obligasi 400, lalu utang jangka panjangnya 1.300 totalnya. Lalu total 2011 utang jangka panjangnya 1.150. Lalu kelompok ekuitas, modal disetor, cadangan laba. Yang modal disetor ini ada 1.600, 650, sehingga total ekuitasnya 2250. Untuk 2010, 2011 1.600, 500, totalnya 2.100. Total pasipa 4.200 dan 4.000. Selain itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di sini komponen laba ruginya 2010 dan 2011. Total penjualan 5950, 2011 5550. Harga penjualannya, harga pokok penjualannya 4050, 2011 2010 ya, 2011 3850, laba kotor 1900 dan 2011 1700. Lalu laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Ada biaya umum dan administrasi 185, 2010 2011 200. Lalu biaya penjualan 145, 180 2011, biaya lainnya 40 dan 30 tahun 2011. Total biaya operasi tahun 2010 370, 2011 410.
Maka laba kotor dikurangi dengan total biaya operasi, dapatlah laba kotor operasi 1530 tahun 2010, 2011 1290. Dikurangi beban penyusutan 200 tahun 2010, 2011 250, maka dapatlah pendapatan bersih operasi. Pendapatan bersih operasi dikurangi dengan beban lainnya, maka dapatlah earning before interest tax atau laba bersih setelah bunga dan laba bersih sebelum bunga dan pajak 1.800 dan 1.300. Lalu biaya bunga. Biaya bunga ada dua, ini bunga bank dan bunga obligasi. 2010 140, 2011 untuk bunga obligasi ya, 2011 130, bunga bank maksudnya. Bunga obligasinya 40 masing-masing sama, maka total biaya bunganya 180, 170. Lalu EBIT tadi di belakang kita kurangi, ini di EBIT ya 1.800 dan 1.300 2011 kita kurangi dengan total biaya bunganya 180 dan 170 untuk 2010 dan 2011. EBIT dikurangi total biaya bunga, maka dapatlah EBT ya, earning before tax 1620 2010 dan 2011 1130. Dikurangi pajak 20% ya, 324 2010, 2011 226, maka dapatlah earning after interest tax 1296 dan 904. Nah, untuk earning per share di sini kita akan untuk mendapatkan laba bersih per sahamnya atau earning per share-nya, maka kita harus membagi jumlah earning after interest tax dengan tentunya jumlah saham yang beredar. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rasio aktivitas perputaran piutang. Yang pertama, rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, rumus rasio perputaran piutang atau receivable turnover ya, penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi piutang. Nah, jika data penjualan kredit tidak ditemukan, dapat digunakan angka penjualan total. Nah, kemudian laporan keuangan penjualan dan piutang yang kita perlukan. 2010 5950 untuk penjualan, piutangnya 5550. 2011 piutangnya 5550, penjualannya 5550, sedangkan piutangnya 360 maksudnya. Maka rasio tahun 2010 5.950 dibagi 550, maka dapatlah 11,8 kali. Tahun 2011 5.550 dibagi 360 sama dengan 15,5 kali. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2010 adalah 12 kali. Dibandingkan penjualan dan perputaran piutang untuk tahun 2011 adalah 15,5 kali ya, dibandingkan dengan penjualan. Jadi perputaran tahun 2010 adalah 12 kali ya, dibandingkan dengan penjualan, dan perputaran untuk tahun 2011 adalah 15,5 kali dibandingkan dengan penjualan. Nah, jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka tahun 2011 dapat dikatakan penagihan piutang dilakukan manajemen tidak berhasil. Namun tahun 2011 berhasil karena melebihi rata-rata industri. Ya. Jadi tahun 2010 karena di bawah rata-rata industri dianggap tidak berhasil, namun tahun 2011 berhasil ya, karena rata-ratanya melebihi rata-rata industri. Ini maksudnya 2010 ya, ini typo 2011 ini. Nah, berikutnya rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan merupakan rasio digunakan untuk mengukur berapa kali dana ditanamkan dalam persediaan berputar dalam satu periode, atau rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini berarti semakin tidak baik, begitu juga sebaliknya. Menurut James, rasio perputaran persediaan rumusnya adalah harga pokok barang yang dijual dibagi dengan persediaan. Atau menurut Pratt, rasio perputaran persediaan adalah penjualan dibagi persediaan.
Contoh. Data yang kita butuhkan di sini tentunya penjualan dan persediaan. Penjualan tahun 2010 5.090, 2011 5.550. Penjualan ya. Lalu persediaannya 250, 2010 2011 310. Maka rasio tahun 2010 5.950 dibagi 250 sama dengan 23,8 kali atau 24 kali. Berarti perputaran persediaan tahun 2010 adalah 24 kali. Nah ini artinya ya, rasio ini menunjukkan 24 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Bila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti inventory turnover perusahaan tahun 2010 lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri. Dengan demikian perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya, rata-rata persediaan tersimpan. Untuk mengetahui rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan membagikan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi jumlah perputaran persediaan. Caranya 360 hari ya dibagi 24 kali. 360 kali, ini 360 ya maksudnya ya, dibagi 24 sama dengan 15 hari. Jadi di sini rata-rata persediaan yang tersimpan dalam gudang dapat sebanyak 15 hari sekali kalau dihitung dalam hari. Bukan 360 ya, 365 dibagi 24 sama dengan 15 hari. Lalu tahun 2010 perputaran 2010 24 kali, ini 2010 maksudnya. Perputaran sedalam hari dari rata-rata industri dapat dicari 365 dibagi 20 adalah 18,2 atau sama dengan 19 hari. Ini berarti terdapat kecepatan perubahan sediaan menjadi piutang 1 hari. Lalu 2011 total penjualannya $5.550, sedangkan persediaannya adalah 310. Lalu 5.550 dibagi 310 sama dengan 17,9 kali. Rasio ini menunjukkan 18 kali persediaan barang dagangan diganti dalam setahun. Bila rata-rata industri untuk inventory turnover-nya adalah 20 kali, maka inventory turnover tahun 2011 kurang baik. Kenapa? Karena berada di bawah rata-rata industri. Ya, berada di bawah rata-rata industri. Perusahaan dalam hal ini menahan persediaan jumlah yang besar atau berlebihan sehingga tidak produktif, itu maksudnya. Nah, hari rata-rata di dalam gudangnya adalah 360 dibagi 18 sama dengan 20 hari. Kerugian dalam hari dari rata industri adalah 365 dibagi 20, maka 18,2 hari atau sama dengan 19 hari. Ini menunjukkan terdapat keterlambatan 1 hari dalam mengubah persediaan menjadi piutang. Berikutnya perputaran modal kerja, ya, working capital turnover. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya berapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam suatu periode. Rumus perputaran modal kerja adalah penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata, atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Contoh, penjualan bersih atau net sale 5.950, 2011 5.550. Total aset lancar atau current aset di sini 1.640 dan 1.340, sedangkan modal kerja rata-ratanya anggaplah 1.500 dan 1.300. Maka perputaran modal kerja di sini 5.950 dibagi 1.640 sama dengan 3,7 kali. Artinya nilai sebesar 3,7 kali di atas menunjukkan setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 3,7 rupiah penjualan pada tahun 2010.
Jadi setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan Rp 3,7 rupiah penjualan pada tahun 2010. Tahun 2011 5.550 dibagi 1.340 sama dengan 4,14 kali. Nah, ini artinya apa? Setiap 1 rupiah modal kerja mampu menghasilkan 4,2 rupiah penjualan. Ya, seperti itu. Tahun 2010, 2011 dan 2011 ya, terlihat ada kenaikan rasio perputaran modal kerja. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang diperoleh manajemen. Namun jika rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali setahun, maka keadaan perusahaan tahun 2010 dan 2011 dinilai kurang baik karena dia berada di bawah rata-rata industri. Itu penjelasannya. Artinya dari rata-rata industri setiap 1 modal kerja dapat menghasilkan Rp 6 rupiah penjualan. Sementara rasio dimiliki perusahaan hanya 3,7 untuk tahun 2010 dan 2011 4,2. Hal ini menunjukkan para pekerja perusahaan harus bekerja lebih keras lagi sehingga minimal mencapai target atau sama dengan rasio rata-rata industri. Berikutnya fixed asset turnover ya, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode, atau untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aset tetap sepenuhnya atau belum. Caranya, bandingkan penjualan bersih dengan aset tetap dalam suatu periode. Rumus dari fixed asset turnover adalah penjualan ya dibagi dengan total aset tetap atau total fixed assetnya. Jadi sales dibagi dengan total fixed asset. Berarti komponen laporan keuangan yang kita butuhkan di sini adalah penjualan, total penjualannya, total aset tetap ya. Tahun 2010 total penjualan 2.950, total aset tetap 2.400. Tahun 2011 5.550, sedangkan total aset tetapnya 2.250. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Tahun 2010 5.950 dibagi 2.400 maka dapat 2,479 kali. Atau dibulatkan 2,5 kali. Perputaran aset tahun 2010 sebanyak 2,5 kali. Artinya setiap 1 rupiah aset tetap dapat menghasilkan penjualan sebesar 2,5 kali. Sedangkan 2011 5.550 total penjualan dibagi dengan aset tetapnya 2.550 sama dengan 2,176 kali atau dibulatkan jadi 2,2 kali. Perputaran aset tahun 2011 sebanyak 2,2 kali. Artinya setiap 1 rupiah aset tetap dapat menghasilkan penjualan sebesar 2,2 rupiah. Kondisi perusahaan tahun 2011 kurang menggembirakan ya, karena terjadi penurunan rasio tahun 2010 ke 2011 dari 2,5 turun ke 2,2. Apabila dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total aset turnover itu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aset tetap yang dimiliki ya, karena tidak sama atau kurang dari rata-rata industri, maka perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aset tetapnya. Di sini manajemen perusahaan dituntut untuk meningkatkan kapasitas aset tetap yang dimilikinya adalah menghasilkan penjualan. Berikutnya total aset turnover. Total aset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aset yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Penjualan 2.950, total asetnya 4.200 tahun 2010. 2011 5.550 dibagi dengan total asetnya 4.000. Maka dapatlah rasionya tahun 2010 5.950 dibagi 4.200 sama dengan 1,42 kali. Ini artinya perputaran total aset tahun 2010 sebanyak 1,42 kali. Artinya setiap 1 rupiah aset tetap dapat menghasilkan 1,42 kali. Setiap 1 rupiah aset tetap dapat menghasilkan sebesar 1,42 rupiah penjualan. Sedangkan tahun 2011 total penjualannya 5.550 dibagi dengan 4.000 aset tetapnya
maka perputaran aset tetapnya 1,4 kali. Perputaran total aset tetap tahun 2010 sebanyak 1,4 kali. Artinya setiap Rp1 aset tetap dapat menghasilkan Rp1,4 penjualan. Nah, penjelasannya, kondisi perusahaan kurang menggembirakan ya, karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2010 ke tahun 2011. Lalu jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total aset turnover yaitu 2 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan aset yang dimilikinya, sehingga perusahaan diharapkan dapat meningkatkan lagi kinerja penjualannya atau mengurangi sebagian aset yang kurang produktif. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan rasio perputaran asetnya. Nah, hasil pengukuran. Jadi di sini hasil pengukurannya ini ada 7 rasio ya. Untuk receivable turnover itu 12 kali tahun 2010, 2011 15,5 kali. Standar industrinya 15 kali ya. Berarti tahun 2011 kondisi perusahaan cukup bagus dari receivable turnovernya ya, karena berada di atas rata industri, dan juga perbandingan dari 2010 ke 2011 mengalami peningkatan. Sedangkan days of receivable 34 kali, tahun 2011 25 kali, standar industri 60 kali, berarti jauh di bawah rata-rata industri ya, dan juga mengalami penurunan dari 2010 ke 2011. Inventory turnovernya adalah 24 kali. Tahun 2010 18 kali, tahun 2011 berarti turun ya. Namun tahun 2010 berada di atas rata-rata industri. Days of inventory 15 hari, 2011 20 hari, 19 hari ya. Tahun 2011 cukup bagus karena mendekati rata-rata industri, namun masih berada di bawah rata-rata industri. Working capital turnovernya 3,7 kali, sedangkan 2011 4,2 kali, sedangkan standar industri 6 kali ya, berada di bawah rata-rata industri. Sedangkan fixed asset turnovernya 2,5 kali, 2,2 turun ya dari 2010 ke 2011. Juga berada di bawah rata-rata industri. Lalu total aset turnover di sini 1,42, 1,38 kali tahun 2011. Standar industrinya 2 kali. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang cukup bagus itu hanya di rasio yang pertama, yaitu receivable turnover ya, karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk rasio yang lain, days of receivable, terus inventory turnover, days of inventory, working capital turnovernya, fixed assetnya, dan total assetnya itu semuanya berada di bawah rata-rata industri. Berarti kinerja perusahaan ini masih kurang baik ya, masih kurang baik kalau dilihat dari rasio aktivitas. Untuk itu direkomendasikan ke depannya perusahaan harus meningkatkan kembali kinerja rasio aktivitasnya ya. Jadi itu saja untuk hasil pengukuran rasio aktivitas, dan itu juga akhir perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Selamat pagi semuanya.